ini nggak pakai tumbal alias nggak pakai wadal. Katanya ada uang goib. Hentakan kakinya tuh, istilah orang sini gejok bumi emang 3 kali. Tep, tep, tep. Dari atas plafon nih emang padahal tertutup rapat ya. Keluar uang pecahan 100.000 sama 50 ribuan pada waktu itu. Saya kumpulin, masukin kantong, langsung dihitung di situ emang Langsung. Duit asli itu? Asli, duit asli. Itu tiba-tiba nongol sosok perempuan, rambutnya acak-acakan gitu kan, mukanya jelek, menakutkan, mengerikan. Mulutnya itu umumnya kan orang kan begini ya, mulut itu begini terbalik, dan giginya aduh panjang-panjang itu, ih serem banget, wah sampai merinding saya itu. Penggandaan uang pakai trik ya? Ya kemungkinan. Tapi ada gangguan goibnya juga ya? Pak, esnya masih? Satu aja. Ya. Makasih, Pak. Di malam yang remang, tim Malam Mencekam datang, rela menembus udara dingin yang menusuk tenang. Bertemu Mas Herman yang mempunyai kisah kelam tentang ritual penggandaan uang lewat jalur hitam. Berawal dari sebuah pekerjaan di negeri seberang, ia hidup dengan pendapatan yang terbilang kurang. Ide usaha pun muncul dalam benak dan pikiran. Hingga tawaran ritual penggandaan uang pun datang. Demi mendapat modal tambahan. Mas Herman, jadi punya kisah mistis apa nih yang pengen diceritain ke Bang Ei? Penarikan uang goib. Wah, ya. Seru tuh. Seru. Serem, mencekam lah pokoknya. Karena uangnya berubah jadi pecahan kecil. Tadinya kan 100.000, 50.000 berubah jadi 2.000 sama 1.000-an. Tapi sebenarnya uangnya sempat muncul ya Mas? Sempat muncul. Kisah lengkapnya nanti saya ceritakan di studio bareng Bang E. Oh gitu. Udah kalau gitu langsung aja berangkat yuk. Siap. Oke, ayo. Oke. Di sebuah kamar, ritual mantra pemanggil pun dirapalkan. Sosok goib berparas cantik datang, membawa harapan. Uang pun datang seperti hujan memenuhi kamar ritual. Seolah memberi tanda bahwa penggandaan berjalan lancar. Kejadian penggandaan uang yang tak masuk dalam pikiran ini menjadi pengalaman tak terlupakan oleh Mas Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, rezeki yang baik lahir dari usaha dan ketekunan, bukan dari janji instan yang penuh dengan hayalan dan tipuan. Nah, kira-kira kalimat tadi menggambarkan kisah hari ini ya. Ada unsur tipuan, ada unsur hayalan juga. Ya. Baik, hari ini ada Mas Herman. Apa kabar Mas Herman? Alhamdulillah, sehat, baik Mak E. Sehat ya? Sehat. Semangat nih Mas Herman. Semangat. Ini kejadiannya tahun 2016 ya, kisah ini. 2016. Waktu itu Mas Herman kenapa, lagi butuh duit atau gimana nih? Ya, lagi butuh duit untuk tambahan modal lah Mak E. Tambahan modal. Ya. Udah menikah waktu itu? Waktu itu udah menikah Mak E. Bukan kebutuhan rumah tangga ya? Bukan. Untuk nambahin modal usaha. Iseng-iseng lah nih. Ya iseng-iseng, coba-coba gitu Bang ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak berhasil ya sudah. Gitu. Ya sudah gitu. Tapi sempat mengeluarkan modal untuk itu ya, melakukan hal itu. Sempat. Dilakukan di kota mana ini? Masih di Jawa sih, masih di Jawa Barat. Masih ritualnya, di Jawa Barat. Ya, masih di Jawa Barat. Mas Herman menghubungi Malam Mencekam lewat mana nih? Lewat WA. Lewat WA ya? Ya. Gimana responnya, seperti apa?
Responnya ya lumayan cepet sih. Cepet ya? Makanya ya lumayan Nggak ada cepet. masalah ya? Nggak ada. Berarti sudah nonton Malam Mencekam berapa lama? Udah 2 tahun makanya. Udah lama ya? Udah lama. Berarti kita udah kenal ya? Udah kenal makanya. Itu Malam Mencekam itu setiap malam menjadi teman bobo saya makanya. Oh iya. Iya gitu makanya. Dan Mang Ei juga mau mengingatkan kepada penonton Malam Mencekam, kalau nonton MM jangan tidur. Biasanya nyetel terus tidur gitu. Ah itu udah kebiasaan makanya. Saya juga seperti itu makanya. Oh gitu juga. Iya gitu juga makanya. Baru disambung besok lagi. Iya, disambung lagi besok. Jadi menumpuk ya. Menumpuk makanya. Weh, Ada banyak video yang makanya. baru. Oke. Banyak makanya. Mang Ei mau sapa-sapa dulu mereka atau subscriber yang ada di luar negeri nih. Apa kabar yang ada di Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia. Semua deh yang masih ada di luar negeri. Jangan lupa pulang ya, kalau udah banyak uang pulang, jangan tetap di sana. Gitu ya. Betul. Dan sobat-sobat yang di tanah air mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih supportnya kepada Malam Mencekam. Jangan lupa juga follow sosial media Instagram dan TikTok ya. Instagram @malammencekam_official dan TikTok @malammencekam_story. Dan sobat, Mas Herman hari ini menceritakan ini harus pakai masker, katanya ada yang harus dirahasiakan ya. Ya betul. Apa sih, boleh bagi-bagi nggak, rahasiakan apa? Karena privasi aja makanya. Karena Privasi yang ya. terlibat itu masih kerabat enak ya? dekat, ya nggak enak gitu makanya. Oke, baik. Saatnya Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Herman. Jadi begini Mang berawal dari tahun 2007 Mang Saya dulu ditawari kerjaan sama saudara sendiri, masih orang Jawa Barat juga, untuk kerja di luar negeri di Malaysia pada tahun 2007 itu kan. Nah akhirnya saya terima tawaran itu. Kami tujuh orang ya, yang satu kampung itu berangkat ke Malaysia, cuman enggak resmi. Dalam artian itu pakai paspor pelancong atau jalan-jalan gitu kan, nggak ada visa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya berangkat kan ke Malaysia bertujuh. Itu kenapa saya mau berangkat, karena ditawarin gaji besar pada waktu itu kan. Lumayan gede lah pada waktu itu, jadi saya tergiur gitu kan. Akhirnya kami berangkat bertujuh ke Malaysia, ke daerah Kuching, Sarawak. Nah di sana kita tuh ditempatkan di pabrik plywood, triplek ya orang sini bilang sih, triplek. Ternyata setelah kerja itu nggak sesuai sama gaji yang dijanjikan gitu kan. Kenapa nggak sesuainya? Gajinya jauh Jauh Mang nggak sesuai yang nggak dijanjikan. sesuai, jauh sekali Mang Kan pada waktu itu yang dijanjikan gajinya kan 1.500.000 ya pada waktu itu. Kalau menurut saya sih lumayan gede pada waktu itu Mang Tapi udah sampai sana, satu harinya gaji pokoknya itu Mang cuman 7 ringgit setengah. Sekitar berapa? Ya kalau uang sini kan pada waktu itu tukaran 2.500 per 1 ringgit. Teman-teman kami itu nggak ada yang betah. Satu persatu pada pulang. Pulangnya itu pulang minggat gitu kan. Kabur. Ya, meninggalkan paspor. Tersisa satu saya sendiri gitu kan. Yang lain udah pada pulang semua. Hanya saya yang tinggal di situ kan, ya udah nggak apa-apa. Itu pun kenapa saya mampu bertahan di situ kan, karena satu alasan sih. Ya karena di sana tuh punya pacar gitu kan. Nah, itu mungkin yang membuat saya lumayan betah juga di sana kan gitu. Sempat berapa lama? Itu kisaran 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan gitu di sana. Nah pada akhirnya saya itu dapat masalah di perusahaan itu kan. Ya namanya waktu itu masih anak muda Mang masih bujangan gitu kan, masih darah muda.
saya terlibat perkelahian gitu kan di perusahaan. Dan pada akhirnya saya itu dipecat. Jadi ya saya dipulangkan. Nah, terus saya pulangnya itu nggak ke Jawa. Saya Kalimantan. Kan kalau Sarawak itu masih satu pulau ya, Mang ya. Jadi ke Kalimantan saya pulangnya. Ke Kalimantan, saya itu kerja logging, kerja kayu. Itu temen yang motong kayu, nyinso gitu Bang. Saya yang tukang pikul, mengeluarkan kayu itu dari hutan yang udah jadi papan segini-gini tuh Bang. Saya keluarkan dari hutan gitu kan sampai ke jalan gitu kan. Itu tiap hari ya, berapa bulan ya, sekitar 5 bulan lebih lah saya kerja itu. Saya kan belum ada rencana pengen pulang ya Mang ya. Paspor kan masih di tangan tuh Mang ke Malaysia lagi. Masuk ke Malaysia lagi. Saya di situ kerja bengkel mobil. Reparasi mobil Mang Bodi mobil gitu Mang Dempul, ngecat mobil gitu Mang Pindah lagi kerja bangunan. Pindah-pindah terus. Dari daerah sini pindah daerah situ kan, pindah-pindah. Nah, pada akhirnya di tahun 2012 saya itu pengen pulang. Saya pulang ke Jawa, ketemu keluarga, masih ada sisa uang dari kerja di sana itu, enggak nyampe 1 juta. Pas di kampung saya waktu itu lagi musim jualan boneka kecil, bentuk gantungan kunci itu. Saya tergiur kan, mau ikut teman-teman pada jualan kayak gitu. Nah, pada akhirnya saya nanya temen nih, ini bonekanya lucu-lucu, belanjanya di mana? Saya tanya gitu kan sama teman. Ada katanya di daerah Subang. Boleh dong ikut belanja. Akhirnya diantar sama teman saya gitu kan. Sekalian teman saya juga mau belanja juga ke Subang belanja. Padahal itu tuh nggak sampai 1 juta belanjanya. Nah, boneka ini kalau dibawa ke Kalimantan kayaknya prospeknya bagus gitu. Jadi saya pengen berangkat ke Kalimantan. Nah, akhirnya saya pesan tiket Kalimantan kan. Pada waktu itu naik kapal laut, naik Pelni, naik dari Tanjung Priok kan ke Kalimantan, ke Pontianak, Kalimantan Barat. Udah sampai sana, saya cari kontrakan gitu kan, udah dapat kontrakan, udah mulai saya jualan. Ternyata ya memang benar, lumayan di sana hasilnya gitu. Itu boneka kan murah meriah belanjanya itu, bisa dijual sampai 3 sampai 4 kali lipat lah gitu. Untungnya saya kumpulkan gitu kan, tambah banyak modal gitu kan. Saya jadinya kan sering pulang ke Jawa gitu kan, sampai pada akhirnya modal semakin banyak. Saya coba nambahin yang lain gitu kan, kayak pakaian, jualan pakaian, celana, baju, tambah bagus. Jadi semakin sering saya masuk ke Kalimantan, pulang ke Jawa. Pada akhirnya saya ketemu sama teman saya. Dia itu aslinya orang Surabaya. Cuman dia sudah berdomisili di Kalimantan, di Kabupaten Singkawang. Sebut aja namanya Mas Dodo. Saya ketemu dia itu di kapal pada waktu itu. Saya kenalan, ngobrol. Saya tanya dari mana, dari main kan ya ke tempat saudara di Bandung. Terus gitu kan, sampai pada akhirnya nggak putus kontak sama dia karena saya minta nomor teleponnya kan waktu itu. Jadi saya sering hubungan, sering kontakan sama dia gitu kan. Saya semakin intens ketemu sama Mas Dodo, dan saya sering bolak-balik ke Kalimantan, ke Jawa. Tepatnya pada
tahun 2016 itu saya kan pulang dari Kalimantan ke Jawa. Saya ketemu sama saudara, orang tua saya, mama saya ngasih informasi, "Man, kamu pengen kaya nggak?" Ya pengen lah, Mak. Siapa sih yang nggak mau pengen kaya? Ada, Man. Ini nggak pakai tumbal alias nggak pakai modal, kata emak saya. Gimana itu? Saya tanya emak. Saya dapat info dari Kang Didin. Katanya ada uang goib. Cuman syaratnya ya lumayan mahal. Untuk beli minyaknya 15 juta. Itu asli nggak, Mak? Saya tanya. Katanya sih asli, bener. Asli itu. Udah banyak yang buktiin katanya. Saya nggak percaya. Pada waktu itu kan saya kurang yakin. Udah aja saya hiraukan. Udah itu saya kan masih terus ke Kalimantan. Masih sering ketemu sama si Dodo. Dia itu bercerita karena udah akrab gitu kan. Udah akrab sama saya. Udah biasa bergurau, bercanda. Udah sering sharing. Waktu tempo hari ketemu di kapal itu, dia itu sebenarnya habis dari ritual di Gunung Mang Saya tanya kan, "Masa sih?" Iya, Man, katanya. Saya itu serius. Habis ritual. Hanya aja gagal. Kenapa gagal? Saya tanya begitu kan. Kata simbahnya, si Dodo bilang nih, kata simbahnya, saya itu terlalu berani. Jadi seolah-olah nantangin makhluk itu, penunggu itu. Makanya nggak berhasil, kata si Mas Dodo. Nah, jadi saya kan teringat tuh ada tawaran itu. Saya coba tanya si Dodo itu, "Mas Dodo, nih saya juga ada info." "Info apa, Man?" "Ada nih." Saya bilang, "Pesugihan tanpa tumbal." Maksudnya penarikan uang goib. Uang goib, dia bilang. Ya, asli nggak itu? Ya asli lah katanya, saya juga belum tahu. Ya coba deh cari tahu dulu, kata si Dodo. Ya udah, nanti coba saya tanya dulu lah sama yang ngasih info. Saya telepon kan, kebetulan saya itu nyimpan nomornya Kang Didin waktu itu. Saya telepon si Kang Didin. "Halo, assalamualaikum Kang Didin." "Waalaikumsalam." "Waduh, tumben nih, Man, telepon." "Iya ini, Kang. Gimana kabarnya, Kang?" "Alhamdulillah sehat." Dia bilang begitu. "Ini saya mau tanya soal info pesugihan tanpa tumbal, penarikan uang goib." "Loh, kamu tahu dari siapa?" "Saya tahu dari Mama." "Coba ceritain, saya pengen tahu, penasaran." Akhirnya si Kang Didin tuh bercerita, ngobrol soal pesugihan itu. "Iya, jadi begini. Pesugihan itu memang tanpa tumbal. Cuman syaratnya itu cuman beli minyak aja. Seharga 15 juta, dia bilang. Terus ada resiko nggak buat saya kan? Kalau seandainya saya mau ikut kayak gitu, nggak ada risiko katanya. Cuman itu aja. Pasti keluar nggak uangnya, saya bilang kan. Pasti tuh, udah banyak buktinya. Udah banyak membuktikan, kata si Kang Didin tuh. Ada teman saya yang minat nih, Kang, ikut ritual itu. Cuman dia nggak punya modal. Nanti saya yang modalin. Saya bilang sama Kang Didin gitu. "Ya udah nggak apa-apa, Sok." Dia bilang. Kira-kira kapan ya, Kang Didin?" "Ya nanti saya telepon dulu si mbahnya. Nanti sore saya kabarin," kata Kang Didin. "Oke, saya tunggu." Akhirnya sorenya tuh dia nelpon, ngasih kabar. "Man, ya gimana? Udah ada info?" "Udah, begini Man," kata si mbahnya itu.
bisa diritualin malam Jumat Kliwon katanya. Saya hitung dari hari ini gitu kan, pada waktu itu sekitar 1 mingguan lagi perkiraan gitu makanya. Saya tunggu sampai 1 minggu, terus dia ngasih kabar. Sebelum 1 minggu itu dia ngasih tahu dulu tentang ritualnya. Jadi begini, ritualnya itu kalau nanti sudah ada uang, udah keluar uang, kata si Kang Diden ya, harus segera dihabiskan sebelum 3 hari. Harus dihabiskan. Nanti kalau nggak habis, masih ada sisa uang, uang itu akan berubah. Yang tadinya 100.000 akan jadi kecil, nyusut nilainya, nominalnya gitu. Ya udah siap. Setelah itu udah mau waktu jadwal yang ditentukan kan. Saya itu udah pesan tiket makanya. Itu pun modalnya saya jual motor makanya. Waktu itu si istrinya Mas Dodo, dia penasaran sama suaminya mau pergi ke Jawa gitu. Nanya, si Mas Dodonya kan udah cerita begini sama istrinya. Saya temuin istrinya gitu kan. Itu sebenarnya ritualnya gimana? Acaranya gimana? Ke Jawa tuh. Kata si istrinya pakai logat bahasa sana kan. Macam mana? Itu inyan ke daan. Inyan ke? Walak di bulaye. Daan juga. Daan. Itu udah banyak inyan. Contohnya. Artinya apa itu? Artinya itu nanti dibohongin nggak? Jangan-jangan nanti itu dibohongin, nanti ketipu. Enggak, saya bilang. Itu udah banyak contohnya. Udah. Nggak apa-apa, saya bilang. Itu artinya Bang ya. Itu bahasa Sambas. Ya udah, nggak apa-apa kalau kayak gitu kan. Pada pas mau hari hanya, itu hari Rabu, malam Kamis. Saya itu berangkat dari Sambas. Saya kan waktu itu tinggal di Sambas. Teman saya, si Dodo, tinggalnya di Singkawang. Saya langsung meluncur ke Singkawang. Pesan tiketnya kan di Singkawang. Pesan tiket ke Bandara Supadio, Pontianak. Pesan tiket pesawat sama taksi. Saya berangkat waktu itu jam 5 sore. Itu sebenarnya waktu mau keberangkatan naik mobil itu udah ada tanda-tanda yang lumayan aneh juga sih Mang. Tiba-tiba itu hujan deras banget. Hujan derasnya minta ampun Mang. Wah, saya tuh bingung ini gimana ya, hujan kok nggak berhenti-berhenti. Tapi tiket udah dibeli gitu. Nanti sayang juga kan kalau nggak jadi. Udah akhirnya kita terabas saja hujan itu. Lagian dalam mobil juga kan Mang. Udah sampai ke bandara, terus kita naik pesawat itu sampai ke Jakarta itu sekitar penerbangan jam 11 malam. Ya, sampai Jakarta itu 12:30. Ini mengingatkan juga tim Malam Mencekam pernah di Pontianaknya tahun 2023 waktu itu. Penelusuran ke para narasumber. Mungkin bisa ketemu juga dengan narsum-narsum di sana ya. Salam dari Malam Mencekam untuk warga Kalimantan Barat. Udah sampai Jakarta 12:30. Kita meluncur jam 3:30 mau subuh. Saya telepon Kang Didin. Kang, ini saya udah nyampe nih. Udah nanti saya jemput. Akhirnya dia datang, nggak lama datang. Kita pulang ke rumah Kang Didin. Nggak ke rumah orang tua saya enggak. Itu keluarga saya sama sekali nggak ada yang tahu kalau saya itu pulang dari Kalimantan. Nggak ada yang tahu, satu pun nggak ada yang tahu. Cuman Kang Didin yang tahu. Kata Kang Didin ya, simbahnya itu bisa datangnya habis zuhur. Habis zuhur dia datang.
Ya udah kita santai dulu. 1:30. Iya, 1:30 habis zuhur lah. Assalamualaikum, kata si Mbah. Waalaikumsalam. Masuk mbah, kata si Kang Didin kan. Terus ngobrol, salaman. Si Mbahnya nanya, ini yang mau maju siapa? Kata si Mbah. Yang mau ritual siapa? Ini teman saya Mbah, saya bilang. Udah siap, kata si Mbah. Siap Mbah. Dulu udah pengalaman ritual belum? Udah, kata si Mas Dodo. Di mana? Di Gunung Bandung, kata si Mas Dodo. Tapi nggak berhasil Mbah. Kenapa? Kata si Mbah. Ya nggak tahu Mbah, si Dodo bilang. Ini saya jelasin, kata si Mbah. Jadi ritualnya begini. Ini modalnya 15 juta untuk beli minyak, beli sesajen, itu dan ini. Akhirnya saya keluarin duit kan karena saya yang modalin. Saya kasihin duitnya ke mbahnya itu. Ya udah, ini udah ada dananya. Nanti saya mau belanja dulu, kata si Mbah, untuk sesajinya dan minyaknya dan sebagainya gitu. Nanti saya kabarin lagi, kata si Mbah. Pergi. Nah, ini nih boneka yang saya beli di Malam Mencekam Store. Tuh, lucu kan? Bahannya juga bagus nih, empuk banget. Cocok banget nih buat kado. Sekitar jam 7:30 si Mbah itu datang lagi ke rumah Kang Didin. Dia ngomong nanti katanya ritualnya sekitar jam 10-an. Nah, sekitar jam 10. Terus si Mbah itu jam 9, ayo berangkat yuk ke tempat itu, ke tempat ritual. Ayo, akhirnya masuk. Mbahnya kan bawa mobil. Masuk mobil berangkat. Ternyata si Kang Dodo itu ada sesuatu yang mengikuti, bisa dikatakan santet lah, yang mengganggu dia. Kata si Mbah begini, Mas, ini ritual penarikan uangnya nggak bisa dilakukan. Karena apa? Karena si badannya Mas Dodo ini ada yang ganggu, ada yang mau nyantet, cuman belum masuk. Ini udah lama barangnya. Si Mbah menyarankan untuk pembersihan badannya dulu sebelum ritual penarikan uang dimulai. Gitu Mang. Ya udah nggak apa-apa, kata si Mas Dodo. Ayo, udah masuk kamar kan. Itu tepatnya di rumahnya temennya Mbah. Rumahnya lumayan bagus sih. Si Mas Dodo sama si Mbahnya masuk ke dalam. Si Mbahnya itu begini, hentakan kakinya tuh, istilah orang sini gejok bumi ya Mang. 3 kali begitu dari atas tuh Mang. Padahal atasnya kan plafon tuh ya, rapat. Itu jatuh benda peletak tuh Mang. Bentuknya buntelan segini besarnya, dibungkus kain kafan warna putih. Coba buka kata si Mbah. Akhirnya saya buka si buntelan itu isinya Mang. Ada silet, ada paku, terus pecahan kaca, rambut, dan ada tulisan di situ. Ada keterangannya tuh, santet Banyuwangi. Udah lecek, udah kucel, udah campur karat juga kan, tulisannya kan dicampur sama itu, sama beling apa itu, paku. Jadi kan campur karat, udah kucel. Kata si
simbahnya, ini nih yang mau nyerang kamu ini udah habis banyak uang, nggak mampu nembus badan kamu, kata si mbahnya itu. Untung badan kamu kuat, kalau kamu lemah udah tewas dari dulu kamu, kata si mbah. Udah cepet bungkus, masukin kantong. Saya masukin kantong. Nah sekarang udah bersih, kata si mbah. Yuk kita masuk, kita acara ritual penarikan uang goibnya dimulai kan. Akhirnya saya, Mas Dodo, sama Mbah masuk ke kamar. Sebelum masuk itu dibuka itu minyaknya sebesar gini Mang. Botolnya tuh di dalamnya itu ada botol lagi kecil segini apa segini ya, kecil pokoknya Mang. Dalamnya minyak gitu, nggak tahu minyak apa namanya. Dipecahin, ditaruh di mangkok kecil segini maunya, masuk ke dalam, hidupin dupa ya. Di situ udah ada apa namanya sesaji apa segala macam lah, dihidupin. Saya duduk bersila sama Mas Dodo. Mas Dodo kan yang maju, Mas Dodo kan yang ritual, saya kan yang nemenin. Jadi Mas Dodo sama Mbah itu di depan, saya di belakang. Saya tunggu gitu kan. Udah sekitar itu mulai itu jam 10 lewat. Sekitar jam 12-an lebih sedikit ya perkiraan gitu. Tiba-tiba si Mbah itu berdiri. Terus seperti yang tadi, yang pertama awal, tapi sebelum dia menghentakkan kaki itu sempat muncul sesosok semacam kayak putri Mang ya. Kayak putri, perempuan, cantik Mang ya. Cantik perempuan itu. Saya kaget Mang ya. Merinding Mang ya. Dia tuh pakai gaun warna hijau. Iya hijau, selendangnya kuning ya. Cantik itu. Cantik sekali. Tapi sih dia nggak ngapa-ngapain, cuman lihat aja gitu kan dengan tatapan mata tajam. Saya kalau nggak malu sih saya mau langsung kabur dari kamar itu, mau keluar. Tapi kan malu sama teman saya dan juga teman-teman yang ada di luar kamar kan. Setelah itu si Mbah itu hentakan kaki lagi 3 kali, tep, gitu Mang Dari atas plafon nih Mang padahal tertutup rapat ya, keluar uang Mang Bruat. Uang banyak banget Mang Hincak sekali lagi Mang Bruat. Uang semua itu. Saya juga heran itu. Gepokan. Enggak Mang itu uangnya enggak gepokan, berantakan Mang Pecahan 100.000 sama 50 ribuan pada waktu itu. Tiga kali hentakan kaki Mang sekali lagi tep gitu kan, buah keluar lagi uang semua Mang banyak banget. Simbah bilang udah cepet-cepet masukin kantong, kata Simbah. Akhirnya saya masukin kantong uangnya itu, masukin kantong, ikat. Ayo selesai, kita keluar kamar. Nah Simbah bilang begini, ini uang jangan dulu dipakai sebelum 3 hari, nunggu kalau udah 3 hari baru boleh dipakai, kata Simbah. Dan sekarang juga kalian harus pulang ke Kalimantan. Aduh, saya bilang harus pulang Kalimantan. Nah saya ingat si omongannya Kang Didin waktu pertama kan, itu kata si Kang Didin uang itu harus segera dihabiskan. Maksudnya dalam 3 hari itu udah habis, harus habis makanya nggak boleh tersisa. Kalau ada sisa nanti resikonya akan berubah dan itu nominalnya berubah juga. Kayak yang tadi 100.000 bisa turun. Nah di situ saya itu muncul curiga. Ini gimana ya? Kok beda gitu kan?
dari awal menjelaskan Kang Didin sama yang sekarang udah dapat duit. Simbahnya bilang jangan dulu dipakai. Ya udah. Akhirnya saya nurut sama simbah itu. Nggak saya pakai Mang Harus kembali lagi itu harus segera pulang kata simbah. Kenapa saya tanya? Udah pokoknya kamu jangan banyak tanya. Ini bahaya kata simbah. Loh bahaya gimana Mbah? Saya capek loh Mbah. Ini masalahnya si santet yang tadi dibersihkan itu, ini si dukunnya tahu katanya. Nanti saya yang kena, ini bahaya. Bukan cuma buat Mas Dodo, saya juga nanti kena. Saya nggak mau ngambil risiko. Udah kamu pokoknya cepat pulang. Udah yuk. Nah, setelah itu saya naik mobil simbah, yuk saya antar. Dia antar simbah sampai ke itu tempat nunggu bis untuk ke Jakarta. Akhirnya setelah itu saya masuk ke mobil simbah, kita berangkat. Nyampe tengah tol, itu tiba-tiba mobil simbah itu mogok. Kata simbah, waduh ini gawat nih, bahaya nih. Kenapa Mbah? Ini mobil mogok, wah ini jangan-jangan ada apa-apanya nih. Wah ini gara-gara kantong plastik yang itu ada buhulnya itu. Udah cepet kamu lemparkan. Kata simbah suruh cepat-cepat melempar itu si kantong plastik. Lalu saya lempar. Coba starter lagi mobilnya. Hidup itu mobilnya. Langsung hidup lagi. Lalu saya langsung kami jalan lagi kan. Udah. Saya naik bis ke Jakarta lagi. Langsung beli tiket di loket kan. Udah sampai sana Jakarta. Naik pesawat. Pulang ke Kalimantan. Kami nunggu 3 hari. Nah, sudah pada hari ketiganya di malam sebelum hari ketiga, besoknya kan hari ketiga nih ada mitos katanya kan, kalau kejatuhan cicak itu bertanda kurang bagus, kurang baik, kata orang tua. Saya lagi baring-baring santai di lantai kan, tiba-tiba ada cicak jatuh ke badan saya kan, di belakang. Aduh ini apa ya, kok ada cicak. Aduh, saya langsung berpikir negatif aja gitu teringat omongan orang tua sih. Nah ya udah aja saya lupain. Besok harinya itu kan pas hari ketiga tuh, ayo kita buka yuk Mas Dodo. Akhirnya itu disajikan sama saya ya, saya Mas Dodo terus adiknya Mas Dodo ada di situ. Buka. Setelah kita buka, Bismillahirrahmanirrahim, buka, kaget, bukan kepalang shock saya lihatnya. Itu pecahan uang yang tadinya 100.000 sama 50 ribuan itu berubah semua berubah semua. Yang tadinya 100.000 itu jadi 2.000. Yang tadinya 50 ribuan jadi 1.000 perak. Itu baunya pun nggak bau uang nggak bau uang, baunya aneh, bau lembut-lembut gimana gitu ya, nggak enak pokoknya Nah itu kan udah dikasih tahu sebelumnya sama si mbahnya itu, kalau udah dapat duit nanti pantangannya nggak boleh makan ikan yang hidup di laut gitu nggak boleh. Kalau ikan air tawar boleh dimakan, kata simbahnya pertamanya bilang kayak gitu. Saya tanya si Mas Dodo, ini gimana nih, saya udah rugi besar nih, uang segitu menurut saya kan lumayan tujuan mau nambahin modal usaha, ternyata malah kayak gini. Wah kecewanya minta ampun. Akhirnya saya telepon, setelah itu saya telepon Kang Didin. Halo Kang. Ya gimana? Aduh saya kecewa banget dengan Didin. Kenapa? Itu uangnya berubah semua. Yang tadinya 100.000 berubah jadi 2.000-an. Yang tadinya 50 jadi 1.000 perak. Ini gimana ini? Penipuan ini. Ini informasi awal dari sampean Kang. Ya kan? Yang rayu saya juga sampean.
Jadi saya minta pertanggungjawabannya sampean. Oh ya nggak bisa gitu dong, dia bilang. Ya pokoknya saya harus kembaliin uang kayak gini nih. Uang saya tuh yang buat modal itu 15 juta itu. Saya sih nggak berharap yang lain. Pokoknya saya pengen modal saya itu balik lagi aja, yang 15 juta. Ya udah nanti saya itu kata si Kang Didin, nanti saya telepon lagi mbahnya. Tunggu ya, sore atau malam nanti saya telepon, kata si Kang Didin. Setelah itu sore harinya Kang Didin telepon. Halo. Ya Kang. Itu kata si mbahnya, ritualnya bisa diulang. Kapan? Ya kamu sempatnya aja kapan? Ya udah nunggu 1 bulan lagi lah saya pulang. Tunggu aja. Ini kalau nggak bisa diselesain, nanti saya polisikan. Saya bilang seperti itu. Pokoknya uang saya harus kembali, gitu aja. Nah, udah 1 bulan, makanya saya pulang. Saya pulang ke Jawa. Saya langsung temuin Kang Didin. Ini gimana nih jadi pertanggungjawabannya uang saya nih? Ya itu kata simbahnya bisa diulang. Yang ulang ya kamu aja, kata si Kang Didin. Nggak usah si Dodo. Ya udah nggak apa-apa. Kapan? Saya tanya si Kang Didin. Udah nanti saya tanya lagi sama simbahnya. Terus si Kang Didin nelpon mbahnya. Enaknya begini, ketemu aja dulu, kata simbah. Ngomong sama Kang Didin. Ya udah kapan? Ya tunggu 3 hari lagi lah. Di mana? Di tempat teman saya aja. Masih di daerah Jawa Barat sih. Akhirnya kita ketemuan di situ untuk mediasi gitu, masalah ini. Kami tuh berenam. Saya, Kang Didin, terus mbahnya, teman-temannya mbahnya ada 6 orang di rumah temannya mbah. Ini gimana mbah? Ini sebenarnya ini penipuan atau gimana sih? Enggak, katanya. Masa nipu sih? Wah, masa uang yang 100.000 jadi 2.000-an sih mbah? Pokoknya saya sih mau balik aja uang saya itu. Mau saya kembalian aja uang itu. Maksudnya mau ritual kayak mau gimana kayak terserah mbah. Yang penting uang saya itu kembali. Saya tanya sama simbahnya, jadi kapan nih bisa dimulai? Nantilah ya, katanya nunggu 1 minggu lagi. Nunggu 1 minggu lagi baru bisa diulang lagi ritualnya. Apa sih mbah? Jangan sampai gagal, maksudnya jangan sampai nggak jadi. Pokoknya uang saya harus kembali. Ya udah, saya janji nanti saya kabarin lagi. Udah kita pulang kan, udah pulang. Saya masih jengkel masih merasa ditipu gitu kan Akhirnya saya cerita sama kakak saya, kakak laki-laki. Saya cerita soal masalah ini, tapi saya nggak berani cerita sama orang tua saya. Saya ngomong sama kakak, ini kak gimana nih? Saya cerita dari awal kan, bla 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 sama kakak. Gimana kalau ini dilaporin aja ke polisi, saya bilang gitu kan. Nggak usah, kata kakak saya. Nggak usah. Lagian yang dilaporkan siapa kan gitu. Itu mau saudara sendiri, kata si kakak saya. Nggak usah. Itu anggap aja jadi pelajaran buat kamu. Biar kamu ngerti bahwa nggak semudah itu soal duit, apalagi duit yang nggak jelas, kata si kakak saya. Udah nggak apa, ikhlasin aja, kata si kakak saya. Tapi masih ngerundel dalam hati nih masih jengkel. Udah setelah itu nunggu 1 minggu. Udah pada pas hari hanya itu acaranya kan sekitar jam 9 malam. Itu acaranya di rumah temen mbah. Udah siap, kata si mbah. Siap, ayo masuk ke kamar. Ini kamu sendiri yang ritual, katanya. Iya, saya bilang. Saya sendiri. Siap mbah. Masuk kamar. Tapi itu sesajinya enggak sekomplit waktu yang pertama Masuk seperti biasa, ngidupin dupa apa itu yang segitiga itu sama yang LED itu. Seperti biasa, minjakan kaki 3 kali gitu kan.
keluar lagi, buat, injak lagi, keluar lagi, sampai 3 kali injakan keluar uang. Tapi enggak sebanyak yang pertama waktu teman saya si Dodo. Waktu teman saya si Dodo kan banyak itu. Satu kantong plastik gede, hampir penuh itu. Tapi saya yang ritual sedikit, enggak banyak. Itu si teman-temannya Mbah kayak si Kang Didin ikut bantu ngumpulin uangnya, ya kan berserakan uangnya tuh. Ya nggak tahu ya, mungkin ada yang ngantongin gitu, Saya kumpulin, masukin kantong, langsung dihitung di situ, Langsung asli itu. Asli, duit asli. Saya hitung di situ. Jumlahnya tuh nggak banyak. Ada 2.500.000 jumlahnya. Ini gimana, Mbah? Cuman segini. Sama yang pertama dan ini juga modal saya belum nutup. Aduh ya gimana ya? Itu mungkin rezeki kamu nggak sebanyak si Dodo katanya. Alasan aja, Mbah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini uang saya harus kembali. Saya bilang seperti itu. Harus kembali. Pokoknya yang penting modal pertama aja yang 15 itu harus kembali. Ya nanti ritual lagi lah, nggak apa-apa. Kapan? Kata saya, kapan ritual lagi? Nunggu 1 bulan lagi, kata si mbahnya. Aduh, lama banget, saya bilang. Nggak bisa minggu depan aja? Nggak bisa. Nanti 3 hari lagi saya mau ke Sulawesi katanya. Mau ngapain, Mbah? Ya ini mau acara kayak gini juga. Ritual penarikan uang sama ngobatin orang di Sulawesi, kata si mbah. Akhirnya kita pulang. Udah sampai rumah. Itu untungnya, sebelum acara ritual kedua yang saya lakukan, itu saya udah dikasih tahu sama temen, dia orang spiritual juga, ngasih tahu begini, kamu kalau lain kali ada acara ritual penarikan uang, kalau udah ada uangnya, itu kamu langsung beli minyak apa aja, pokoknya yang penting wangi, yang penting nggak ada alkoholnya, kamu semprotin itu uang itu, semprot pakai parfum. Udah. Setelah itu uang itu jangan dimasukin di kantong atau di kardus. Bila perlu kamu curahkan aja di kasur atau di mana yang penting jangan tertutup, kata si teman saya yang orang spiritual itu. Untungnya saya dikasih tahu sebelum acara itu. Udah sampai rumah, saya ikutin itu, saya turutin si omongannya teman saya itu. Saya taburin aja uang itu di kasur. Saya semprotin pakai parfum. Saya tunggu. Itu selama 3 hari saya nggak berani pakai itu. Saya biarin selama 3 hari. Setelah 3 hari saya hitung lagi, nggak berubah. Masih tetap segitu, jumlah nilainya segitu. Akhirnya saya bisa pakai uang itu. Nah, karena berhubung saya ini udah capek ya, udah capek, udah malas gitu. Akhirnya acara untuk ritual yang ketiganya itu udah nggak saya pedulikan lagi. Udah terlanjur jengkel juga sama si mbahnya. Udahlah, itu mungkin bukan rezeki saya. Udah sampai sekarang pun udah putus kontak sama si Kang Didinnya gitu kan. Ya udah malas lah pokoknya. Nah, saya pulang lagi, berangkat lagi ke Kalimantan. Masih sering bolak-balik gitu. Nah, setelah 1 bulan setelah saya ritual terakhir, itu Mas Dodo mendapatkan kecelakaan. Mas Dodo profesinya kan jadi kenek ya, bawa itu sih besi, usahanya itu besi, dia anak buah gitu. Ada supirnya itu masih saudaranya bosnya. Pada waktu itu mobil yang ditumpangi si Mas Dodo kecelakaan, Dapat kabar dari mana itu? Dari si Dodo. Nabrak tiang telepon.
Itu lagi pengiriman barang ke pelanggan. Itu tiang telepon nyaris putus, Mang Dan herannya, Mang si Dodo itu nggak dapetin luka sedikit pun. Lecet sedikit nggak ada. Bener-bener aman. Nggak tahu ada apanya di badannya gitu. Disantet nggak mempan, Mang Ya kan? Nabrak mobil nggak apa-apa. Itu malah temennya, supirnya itu yang mati, meninggal. Udah, setelah kejadian itu kan, kurang lebih jarak 1 bulan. Saya pada waktu itu tinggalnya masih bolak-balik sih, kadang di Singkawang, kadang di Sambas. Tapi waktu itu saya tinggal di Singkawang. Saya pengen pindah daerah di Sambas. Saya tapi ngontraknya itu cari kontrakan di daerah pelosok pedalaman sih, Mang Pengen nyoba lokasi baru gitu buat jualan. Masuk pedalaman, wilayah Sambas. Itu lokasinya kontrakan itu agak jauh dari jalan, Mang Sekitar berapa meter ya? 100 meter dari jalan lah. Jalannya juga jalan kampung lah ya, Mang Kecil gitu. Kebunnya tuh kebun karet di belakangnya itu. Kebun karet semua, nggak ada rumah. Saya tinggal di situ. Hari pertama aman, hari kedua aman, pas hari ketiganya, Mang itu mulai datang gangguan demi gangguan. Itu seperti ada orang nyapu, Mang kalau malam. Serak. Muterin rumah itu kontrakan. Itu kan nggak ada tetangga. Saya sendirian di situ ngontrak. Setiap malam. Pada puncaknya itu, Mang pas malam Jumat Kliwon, saya kan daripada bengong ya. Malam Jumat Kliwon, saya sholat malam, lanjut zikir. Itu jam 1. Itu udah mulai ada suara krosak. Aduh, ini mulai lagi. Itu sangat mengganggu konsentrasi saya, Mang Jadi ambiar gitu kan. Tadinya fokus ya hilang fokusnya gara-gara agak merinding juga sih, Mang Ada suara masa tengah malam nyapu krosak gitu, muterin gitu. Orang nyapu dari bawah muter rumah, keliling muter terus itu, nyapu nggak selesai sampai naik ke atas rumah genteng. Orang sana kan gentengnya genteng seng ya, jadi keras banget suaranya, krosak nyapu. Saya diam lagi duduk zikir kan, posisinya saya kan pintunya kan ngadap ke kiblat ya, arah pintunya itu kesananya kan dapur, jadi agak terang karena cahaya dari lampu dari dapur gitu. Itu tiba-tiba nongol sosok perempuan, rambutnya acak-acakan gitu kan. Rambutnya acak-acakan tapi mirip sesosok yang pakai selendang itu, yang pakai gaun yang pertama ritual itu. Gaunnya sama, pakai selendang sama, hanya aja sosoknya yang beda. Maksudnya waktu itu kan cantik, tapi pada malam itu berubah. Mukanya itu jelek, menakutkan, mengerikan. Mulutnya itu umumnya kan orang kan begini ya, mulut itu begini terbalik. Dan giginya aduh panjang-panjang itu. Wih, serem banget. Wah, sampai merinding saya itu. Orang kaget, bukan kepalang itu. Begitu lihat pas di muka saya langsung sekian detik langsung nggak sadar saya. Tahu-tahu udah pagi. Banyak kejadian gangguan seperti ini itu mungkin efek dari ritual itu. Nah, pada akhirnya saya ketemu sama teman lama saya. Dia orang spiritual. Sebut aja namanya si A ya. Masih satu daerah juga sama saya.
Saya minta tolong sama dia. Awalnya sih saya nggak minta tolong gitu ya. Cuman pas ketemu saya, karena dia kan orang pinter ya Mang jadi ngerti gitu kan. Dia ngomong, oh, badan kamu kayak gitu ya? Kayak gitu gimana, saya bilang. Kotor banget badannya katanya. Kotor. Udah mandi, saya bilang. Bukan itu badannya. Kamu harus dibersihin dulu. Nggak beres kemudian. Tuh di badan kamu tuh ada ular melingkar katanya. Masa sih, saya bilang. Melingkar ke sini, dia bilang. Nggak beres itu. Bersihin dulu. Nah, terus kata saya kan sama teman saya itu, gimana ritualnya untuk pembersihannya? Ya udah kamu beli aja dugan ya, kelapa hijau katanya. Terus jeruk nipis, terus bunga 7 rupa, nanti buat mandi katanya. Dia bilang seperti itu. Ya udah, besok saya beli, saya bilang siap ritual. Tunggu dulu katanya. Main besok aja, dia bilang seperti itu. Nanti malam Jumat. Nah, kebetulan Jumat depan ini kan Jumat Kliwon itu bagus. Ya udah siap. Berarti saya harus nunggu sekitar waktu itu 10 harian lagi Mang ya, untuk acara pembersihan itu. Masuk hari hanya saya datang lagi kan ke rumah teman saya. Nih, udah ada semua syarat-syaratnya. Ya udah sip. Nanti malam jam 12 kamu siap ya? Ya siap, saya bilang. Sudah jam 12 malam dia ngerekes, istilahnya kan ngerekes itu ya, baca-baca doa gitu. Udah selesai, yuk mandi. Dimandiin, saya tanya. Ya iyalah dimandiin. Udah yuk, kan teman sendiri makanya. Dimandiin. Sampai buka baju semua gitu kan. Mandiin. Udah selesai. Nah, udah ini baru sip. Kata teman saya itu, udah bagus, udah bersih. Udah, tenang aja katanya. Udah. Aman kata teman saya. Setelah pembersihan badan saya oleh teman saya, alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada lagi gangguan itu makanya. Penggandaan uang pakai trik ya. Ya, kemungkinan. Tapi ada gangguan goibnya juga ya? Ada, itu yang saya heran seperti itu makanya. Sampai mengganggu. Nah, di situ yang saya heran. Jadi ini tertipu berapa totalnya? Tertipu Akhirnya? 15 juta sama uang ongkos jalan 2.500.000, 17.500.000 makanya. Kembali 2,5 juta. 2,5 juta sama 2,5 juta 5 juta. Kembalinya Ya, lumayan. lumayan makanya. Masih ada kembaliannya. Masih ada. Ya. Kalau menurut saya pun dari kisah-kisah di Malam Mencekam untuk hal penggandaan uang, kebanyakan memang penipuan ya. Iya, penipuan. Mang Ei juga bisa pesankan ke penonton jangan coba-coba tergoda lah ya. Iya betul makanya. Umumnya mayoritas itu bohong semua. Bohong makanya itu. Wah, bohong semua itu makanya. Oke. Saran untuk penonton Malam Mencekam? Saran saya sih untuk penonton ya, sudahlah jangan percaya yang hal-hal seperti itu. Penggandaan uang lah, penarikan uang goib lah, itu nggak ada yang benar. Itu penipuan semua. Udah cukup saya aja yang pernah tertipu. Ya. Jangan sampai teman-teman yang lain tertipu lah. Ya. Gitu aja makanya. Hitung-hitung kursus ya. Hitung-hitung kursus makanya. Oke. Terima kasih Mas Herman. Mudah-mudahan Oke. nggak tertipu lagi. Oke makanya, siap makanya. Dan usaha yang sekarang sedang ditekuni mudah-mudahan berjalan lancar. Amin makanya. Supaya jangan penggandaan lagi. Amin makanya. Mas Herman pernah percaya bahwa hidup bisa berubah hanya dalam satu malam. Sebagai seorang perantau, ia mengejar harapan yang terdengar begitu meyakinkan. Tentang uang yang konon datang tanpa perlu diperjuangkan. Namun ada pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah semua ilusi itu menghilang. Bahwa rizki terbaik selalu lahir dari kerja keras. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib,
perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan nggak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.